La ilaha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah, dan ampunan untuk kita semuanya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar sebuah ungkapan, kenapa yang lezat-lezat itu kok diharamkan? Andaikan kita mendengar kata seperti itu, apa sikap kita? Jawabnya, semua perkara yang Allah haramkan tidak ada yang lezat. Karena perkara yang Allah haramkan itu adalah perkara-perkara yang keji. Sebagaimana Allah menjelaskan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah, Nabi kita diperintahkan berikan nasihat kepada umat. Sesungguhnya yang Allah haramkan itu adalah perkara-perkara yang keji. Entah yang nampak atau yang tidak nampak. Perkara yang keji itu tidak ada yang lezat. Keji itu menjijikkan. Demikian juga perkara-perkara yang khabis. Itu juga perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana Allah juga menjelaskan, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang khabis. Khabis itu najis kaitannya dengan WC, kencing, berak atau yang semisal. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lain. Zina itu menggunakan bahasa fahisyah. Itu jelas diharamkan. Lalu kenapa ada ungkapan muncul dari seseorang yang lezat-lezat itu kok diharamkan? Jawabannya, kalau perkara itu memang betul-betul lezat, gak ada yang diharamkan.
Karena Allah menghalalkan yang baik-baik, yang lezat. Bahasa Arabnya ladzat. Nama surga itu adalah lezat. Maltu juga Allah katakan ladzatan lisyaribin. Kelezatan buat orang yang meminumnya. Kalau ada ungkapan di atas berkesan lezat tapi haram, sebenarnya itu bukan perkara yang asli lezat. Yang paling utama itu adalah manusia memang punya hiasan ingin suka. Sementara nafsu maunya yang suka-suka saja. Sementara nafsu itu adalah terdorong kepada yang jelek-jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu banyak memerintah kepada yang jelek-jelek. Bahkan situ suka ihsan ikut mendorong-dorong untuk memberikan hiasan. Mungkin kalau ada perkara haram terasa lezat, itu permasalahannya. Itu memang nafsu terhias ingin berlezat-lezat, atau di situ memang setan menghiaskan yang hina menjadi lezat. Menjadi lezat. Perkara yang menarik. Atau itu memang sebuah jenis ujian. Karena namanya diuji, itu memang diberikan kondisi yang berbalik. Misalnya kondisi orang yang berihram. Ketika sedang ihram tidak boleh berburu, binatang buruan itu jinak-jinak seolah mengatakan tangkap saya. Tapi ketika waktu sudah boleh berburu, seolah binatang itu rahib. Entah kemana. Itu permasalahannya. Kenapa perkara yang haram ada yang mengatakan kok malah lezat, enak, menarik. Kesimpulannya, kita diwaspadakan dari pemikiran di atas. Kenapa? Itu dari setan, dari nafsu. Atau jenis ujian buat orang yang gagal menghadapinya. Maka pribadi mukmin yang lezat, yang enak pasti halal. Kesimpulannya ke sana. Cuma orang mendapatkan ujian. Kadang yang betul-betul lezat itu terhias perkara yang tidak. Memang itu alamnya ujian memang seperti itu. Innama khujibatil jannah bil makarih wa khujibatin nar bis syahawat. Surga itu dihiaskan sebagai bahan ujian. Terkesan perkara-perkara yang membencikan. Sementara neraka di dalam alam ujian terhiaskan seolah perkara yang menarik selera. Maka apabila kita mendapatkan bimbingan demikian, kita nanti akan bisa mengendalikan bisikan-bisikan yang itu banyak menyesatkannya. Di antara ujian yang terasa sangat menarik, yaitu manusia terhiaskan indah kepada harta yang melimpah. Apakah benar ketika orang itu di dunia, harta yang melimpah itu memang betul-betul membahagiakan? Sebenarnya tidak. Aslinya harta yang melimpah itu adalah malah menjadi beban. Kenapa? Harta yang melimpah, orang itu mau makan, nanti makan pol kewarakan malah nggak enak. Baju baik mau dipakai semuanya juga nggak pantas. Punya ambisi memiliki koleksi berbagai macam kendaraan juga nggak ditumpai bareng.
Apabila bajunya selemari dipakai bareng, mungkin orang katakan stres. Sebenarnya terlalu melimpah dunia itu hakikatnya tidak menyenangkan. Cuma nafsu serakah saja yang mengatakan senang. Padahal ketika makan, hanya perut ukurannya itu 1,5 liter. Sementara kemauannya bergalon-galon mau dihabiskan semuanya. Sebenarnya itu hanya khayalan. Hakikatnya sebenarnya adalah beban. Makanya berbagai macam kasus orang kehilangan kesehatan itu gara-gara perut. Makanya juga siapa yang memperbanyak puasa, justru di sana terbukti adanya kesehatan yang didapatkan. Bahkan banyak orang Eropa ketika ngerti, maka mereka menjadikan berburu kesehatan dengan puasa hari Sabtu dan Ahad. Tapi itu versi mereka. Sisi kesaksiannya adalah ternyata dunia itu dengan diambil sedikit itu malah maslahat. Apabila ingin bernikmat-nikmat nanti saja ketika orang berada di surga, mereka akan silahkan makan, tidak ada batas. Nggak ada yang namanya kenyang. Nggak ada yang namanya WC. Untuk buang hajat besar maupun kecil. Nggak ada penyakit, nggak ada kotoran. Yang ada adalah kesenangan. Walau orang itu memiliki 10.000 pembantu. Membawa 10.000 aneka macam makanan. Dimakan habis. Semakin makan semakin enak. Itu di surga. Tapi sayang, orang banyak tertipu dan memiliki sikap istiqjal. Yaitu tergesa-gesa. Mestinya di dunia bersikapnya hidup diuji, tetapi maunya di dunia itu hidup untuk bernikmat-nikmat. Itulah sifat ajal yang kita wajib waspada. Ya Allah firmankan, wa khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya manusia dicipta memiliki sifat ketergesa-gesaan. Disitulah kita diuji. Makanya sabar, meniti masa depan, tidak terbuai oleh hawa nafsu. Itu orang yang nanti akan mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesempatan, Nabi SAW mewaspadakan. Bangun dari tidur langsung bertasbih, menyatakan Allahu Akbar dan beristi'adzah. Fitnah apa yang akan turun di negeri ini? Kunci-kunci gudang kekayaan dunia telah diberikan. Yang akan jatuh di sela-sela rumah, bagaikan hujan mengguyur, yang tetesannya berada di tritis-tritis masing-masing rumah. Artinya apa? Harta akan datang sangat melimpah. Mensikapi ini, beliau ternyata bangun dengan merasa keberatan. Ada fitnah yang sangat besar. Itu juga yang beliau tandaskan. Mal fakru aksya alaikum walakin ma aksya alaikum antub satolakumud dunya fatunafisu kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang saya khawatirkan akan menimpa kepada kalian. Walaupun orang banyak takut fakir, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi apa? Yang kamu suka harta melimpah. Ini yang Nabi katakan mengkhawatirkan, yaitu yang kuat kepada kalian akan dibentangkannya dunia. Matamu ingin melihat yang hijau, sekarang hijau ada di depanmu. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa? Ambisimu bisa kebablasan. Ibaratnya kendaraan nggak ada rem. Ibarat sapi besar, kuat, berat, nggak mampu mengendalikan. Yang terjadi adalah akan mengadakan pengerusakan. Kenapa? Kalian akan berlomba-lomba menghalalkan segala cara. Sebagaimana orang dulu juga berlomba-lomba. Akhirnya harta merusak kamu. Sebagaimana orang dulu juga hancur gara-gara harta. Ini juga penandasan Nabi SAW. Fitnatu ummati al-mal.
Fitnah yang membuat rusak umat ini adalah harta. Apa bukti nyata? Ambisi manusia yang kuat kepada harta ketika nggak punya rem. Setan mendorong, nafsu mendorong. Ketika ada orang punya kelebihan lalu melayani, ternyata mereka disesatkan begitu mudah. Lihat kenapa peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ka'bah, tempat tauhid, tapi full dengan patung. Sampai di dalam Ka'bah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail digambarkan di dalam relief yang ada sedang bermain judi untuk mengundi nasib. Kenapa kok bisa terjadi berubah seperti itu? Semuanya fitnah harta. Kisahnya gimana? Seorang raja Arab namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, raja yang sangat kaya raya. Seolah setiap hari mesti pesta besar. Masyarakat dimanja dengan segala kesenangan makan. Akhirnya ketika sang raja sudah demikian, masyarakat begitu meresap, mendukung total. Sang raja sakit, pengobatan ke Syam, melihat penyembahan berhala, ia secara akal merasa cocok. Ketika pulang, ia jadikan berhala agama negara. Maka keputusan raja diterima sebegitu gampang, sebagaimana raja mengundang mereka makan. Resikonya luar biasa. Bisa merusak habis-habisan. Maka daripada itu, fitnah di atas kita wajib paham. Kita mesti paham apa tujuan kita dicipta, apa fungsi dunia. Kita dicipta adalah makhluk akhirat. Di dunia hanya sebentar. Pembuktian pembekalan. Jadikan dunia yang dibuat sebagai bekal akhirat. Dan programkan jangka pendek untuk menyambut jangka panjang bahwa hidup terpanjang itu hanya sehari. Pagi berangkat, sore pulang. Pagi belum tentu bisa bangun. Upayakan waktu kita, andai hanya sehari, kita sudah cukup mumpuni, sehingga kesibukan kita dengan makan sekali cukup menjadi modal beribadah sehari. Apabila kita bisa, itulah jalan keselamatan. Sehingga dunia betul-betul sarana, akhirat jadi tujuan. Makanya ilmu syar'i, manhaj yang benar, akidah tauhid, menegakkan sholat, akhlak yang mulia, hidup untuk mengajak manusia kepada kebaikan, ikhlas, istiqomah, itulah merupakan jalan kebaikan. Jadikan dunia sebagai pengantar, jangan menjadi tujuan. Jadikan surga itu sebagai puncak tujuan. Siapa yang bisa demikian, pasti akan menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bil ayati wal hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.